Kali ini kita akan membahas sebuah materi perkuliahan dari mata kuliah proses industri kimia dengan judul termokimia. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwasanya bunyi dari hukum kekekalan energi itu sendiri adalah energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi itu dapat berubah bentuk dari energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Jadi ini adalah bunyi dari hukum kekekalan energi, di mana energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dia pasti bisa diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Jadi itu bunyi dari hukum kekekalan energi. Nah, di sini berkaitan dengan hukum kekekalan energi, maka kita akan berbicara tentang sistem dan lingkungan. Nah, di sini kita bisa lihat diagramnya. Di sini ada sebuah sistem, berarti daerah di luar sistem itu disebut dengan lingkungan. Maka pada dua bagian ini atau daerah ini antara sistem dan lingkungan, termo atau panas dari sebuah sistem atau lingkungan ini bisa pindah. Jadi panas atau termo itu bisa pindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Nah, apa itu sistem? Jadi sistem itu adalah bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan. Sedangkan lingkungan adalah bagian yang berada di luar sistem. Jadi kalau seandainya ada air dalam sebuah gelas, maka yang berfungsi sebagai sistem di sana adalah gelas tersebut, sedangkan yang menjadi lingkungannya adalah daerah di luar gelas. Jadi di sana kita bisa melihat apa yang disebut dengan sistem dan mana yang disebut dengan lingkungan. Nah, jadi reaksi termokimia itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah reaksi eksoterm dan yang kedua itu reaksi endoterm. Nah, yang pertama kita bahas adalah reaksi eksoterm. Oke. Jadi reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi suhu akhir dari reaksi eksoterm ini adalah lebih tinggi daripada suhu awal reaksi. Jadi ini adalah pengertian dari reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua, ini contohnya ya. Ini adalah contoh dari reaksi eksoterm. Natrium hidroksida ditambah dengan asam klorida membentuk natrium klorida ditambah dengan air. Nilai delta H-nya itu adalah minus A kilojoule. Jadi selain reaksi eksoterm itu dia memiliki reaksi eksoterm itu merupakan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Suhu akhir reaksinya lebih tinggi daripada suhu awalnya. Tanda spesifik dari reaksi eksoterm itu adalah nilai delta H-nya itu bernilai negatif. Jadi reaksi eksoterm itu nilai delta H-nya itu bernilai negatif. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi endoterm. Kalau tadi reaksi eksoterm, perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, reaksi endoterm adalah kebalikannya. Jadi reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, suhu akhir reaksinya lebih rendah daripada suhu awal reaksi. Kalau reaksi eksoterm tadi suhu akhirnya itu lebih tinggi daripada suhu awal reaksi. Nah, contoh reaksi endoterm. Ini contoh reaksinya ya. Nah, spesifik dari contoh reaksi endoterm ini nilai delta H-nya itu bernilai positif A kilojoule. Jadi kalau reaksi eksoterm nilai delta H-nya negatif, sedangkan pada reaksi endoterm nilai delta H-nya itu adalah positif. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah masuk ke hukum kekekalan energi, kemudian jenis reaksi. Nah, sekarang kita akan
masuk ke macam-macam perubahan entalpi atau delta H. Nah, yang pertama ada entalpi pembentukan atau delta HF0, kemudian yang kedua ada entalpi penguraian atau delta HD0, kemudian yang ketiga ada entalpi pembakaran atau delta HC0, kemudian yang keempat ada entalpi pengatoman atau delta HA0. Nah, ada 4 ya. Nah, sekarang kita masuk pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan atau disimbolkan dengan delta HF0. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi pembentukan? Perubahan entalpi pembentukan itu adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 M. Itu yang dimaksud dengan perubahan entalpi pembentukan. Nah, contohnya ini. Setengah N2 ditambah 3/2 H2 membentuk NH3. Jadi nilai delta HF0 atau entalpi pembentukannya yaitu minus 46 kJ. Jadi itu untuk entalpi pembentukan dan perubahan entalpi pembentukan. Jadi perubahan entalpi pembentukan nilai delta HF0-nya bernilai negatif. Oke, jadi nilainya selalu negatif untuk delta HF0 ya, nilainya selalu negatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan entalpi penguraian. Perubahan entalpi penguraian ini dilambangkan dengan delta HD0. Jadi, kalau perubahan entalpi pembentukan tadi delta HF0, kalau perubahan entalpi penguraian dilambangkan dengan delta HD0. Apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi penguraian? Entalpi penguraian itu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi itu pengertian dari perubahan entalpi penguraian. Contohnya, reaksi penguraian dari NH3. NH3 diuraikan membentuk N2, setengah N2 ditambah 3/2 H2. Nah, nilai delta HD0 itu selalu bernilai positif. Jadi, perhatikan ya, tanda dari delta H-nya. Kalau delta H ini bernilai positif. Yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran atau yang dilambangkan atau disimbolkan dengan delta HC0. Nah, apa itu perubahan entalpi pembakaran? Perubahan entalpi pembakaran itu maksudnya perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu zat pada keadaan standar. Pada keadaan standar ini maksudnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, contoh reaksinya, Ca ditambah setengah O2 membentuk CaO. Jadi delta HC0-nya itu bernilai negatif. Jadi spesifik reaksinya ini, delta H-nya ini bernilai negatif. Baik, kita lanjutkan dengan perubahan entalpi pengatoman atau sering dilambangkan dengan delta H saja. Maksud dari perubahan entalpi pengatoman adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pengubahan 1 mol suatu senyawa menjadi atom-atomnya dalam bentuk gas pada keadaan standar. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, nilai delta HA ini dia bernilai positif, selalu positif tandanya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menghitung perubahan entalpi atau delta H dari reaksi itu sendiri. Nah, ada 3 cara. Yang pertama dengan eksperimen, yang kedua hukum Hess, yang ketiga dengan data delta H pembentukan standar, dan yang terakhir adalah data energi ikatan. Jadi 4 cara ini yang sering digunakan untuk menghitung perubahan entalpi atau delta H dari suatu reaksi. Oke, yang pertama kita lihat dulu dengan cara eksperimen. Perubahan entalpi reaksi berdasarkan hasil percobaan dengan menggunakan kalorimeter. Jadi cara kita mengukur perubahan entalpi yang pertama yaitu dengan cara eksperimen, yaitu menggunakan alat yang dinamakan dengan kalorimeter. Nah, di sana nanti akan terukur
kalor yang diserap atau dibebaskan oleh reaksi tersebut. Nah, jadi bisa kita pakai rumusnya, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dikali delta T. Q itu sama-sama kita ketahui besarnya kalor yang diserap atau dibebaskan, satuannya joule, kemudian massa sistem satuannya gram, C ini adalah kalor jenis, satuannya joule per gram derajat Celcius, kemudian terakhir delta T atau perubahan suhu. Suhunya di sini satuannya Kelvin ya. Jadi kalau seandainya nanti diketahui suhunya itu derajat Celcius, maka nanti merubahnya menjadi Kelvin terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soalnya ya. Oke, nanti kita lihat proses perhitungannya. Jadi dalam suatu wadah plastik dianggap tidak menyerap panas, berisi 5.400 gram air, dimasukkan sebongkah kecil CaO, kalsium oksida. Jadi sehingga terjadi kenaikan temperatur sebesar 1,2 derajat Celcius. Jadi jika kalor jenis air diketahui 4,18 Joule per gram derajat Celcius, maka tentukan delta H reaksi tersebut. Nah, langsung kita masukkan saja ke rumus ya. Jadi kita mencari nilai kalor jenisnya dengan menggunakan rumus yang tadi, M dikali C dikali delta T. Massa airnya tadi diketahui 5.400 gram, kemudian kalor jenisnya 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali dengan 1,2 derajat Celcius. Oke, maaf ya, tadi saya katakan suhunya dalam bentuk Kelvin. Jadi suhunya itu kita gunakan dalam derajat Celcius. Baik, nah kita kalikan saja 5.400 gram dikali 4,18 dikali 1,2, hasilnya dapat kita 27.000 Joule. Nah, hasil Joule-nya kita jadikan ke kilojoule. Jadi tinggal dibagi 1000 saja sehingga dapatkan nilai Q-nya 27 kilojoule. Nah, untuk mencari delta H, kita membagi nilai Q dengan masanya. Jadi di sini karena nilai Q-nya negatif ya. Jadi di sini kita pakai nilai Q-nya negatif. Kemudian kita bagi dengan massa per mol di sini. Di sini adalah nilai R atau MR dari H2O yaitu 18. Jadi 5.400 dibagi 18, nanti hasil bagi ini min 27 dibagi dengan hasil bagi 5.400 dibagi 18, sehingga didapatkan nanti min 0,09 kJ per mol. Jadi nilai delta H-nya adalah minus 0,09 kJ per mol. Oke, jadi kalau kita bikinkan reaksinya seperti ini jadinya ya. CaO ditambah H2O membentuk kalsium hidroksida dengan delta H-nya minus 0,09 kJ. Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita menggunakan hukum Hess. Oke. Apa kata hukum Hess? Jadi hukum Hess menyatakan bahwasanya kalau reaksi itu tidak bergantung pada lintasan atau jalan ataupun proses dari reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi saja. Jadi itu bunyi hukum Hess. Contohnya ini ya, kita ingin merubah molekul A menjadi molekul B misalnya. Nah, kemudian nanti B berubah menjadi D. Atau ini jalur yang kita amati yang pertama, ini yang kedua ya. Dia sama-sama ingin membentuk senyawa D, cuma di sini
kita menggunakan senyawa B dulu. Kalau di sini menggunakan senyawa C. Hasil akhirnya sama dengan senyawa D. Nah, proses dari A ke B ini itu memerlukan panas sebesar delta H1, A ke C delta H2, C ke D delta H3. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum Hess tadi ya, bahwasanya reaksi itu tidak bergantung kepada proses dari reaksi itu sendiri, tapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir dari reaksi itu sendiri. Jadi itu maksud dari hukum Hess. Nah, kalau perubahan B ke D itu melibatkan panas sebesar delta H4. Nah, jadi kalau perhitungannya berdasarkan hukum Hess, delta H1 ini akan sama nilainya dengan delta H2 ditambah delta H3 dan juga ditambah dengan delta H4. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum Hess. Oke, yang ketiga dengan menggunakan data delta H pembentukan standar. Oke, ini rumusnya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh reaksinya PA. Jadi P ini adalah koefisien reaksinya, Q juga koefisien reaksinya, RS itu juga koefisien reaksi. Jadi PA ditambah QB membentuk RC ditambah dengan SD. Jadi PQRS ini adalah koefisien reaksi dari masing-masing unsur A, B, C, dan D. Nah, ditanya di sini misalnya delta H-nya. Jadi kalau kita tanya delta H-nya, rumus yang kita gunakan adalah delta H reaksi sama dengan sigma delta H0 F hasil reaksi dikurang dengan sigma delta H0F bereaksi. Oke, jadi sigma delta H0F hasil reaksi dikurang dengan sigma delta H0F bereaksi. Jadi kalau diuraikan lagi, jangan lupa kita mengalihkan koefisien reaksinya dengan nilai delta H0F-nya. Jadi masing-masing koefisien reaksi nantinya kita kalikan dengan nilai delta H0F masing-masing molekul. Jadi kalau di sini kita uraikan lagi R ini adalah koefisien reaksi dari senyawa C, R dikalikan dengan delta H0F C ditambah dengan S ini koefisien reaksi dari senyawa D. Berarti S dikali delta H0F senyawa D dikurang, jangan lupa ini dikurang tandanya ya, dikurang dengan P ini koefisien reaksi dari senyawa A, jadi P kali delta H0F senyawa A ditambah dengan Q delta H0F senyawa B. Q ini adalah koefisien reaksi dari senyawa B. Jadi menggunakan data H pembentukan standar ini, kita jangan lupa mengalihkan masing-masing koefisien reaksi senyawanya dengan nilai delta H0F-nya. Jadi itu dengan menggunakan data H pembentukan standar. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Diketahui delta H0 pembakaran C2H6 sebesar minus 1565 kJ per mol. Delta H0F CO2-nya minus 394 kJ per mol. Kemudian delta H0F H2O-nya minus 287 kJ per mol. Tentukan delta H0F C2H6. Oke, baik, kita lihat penyelesaiannya. Nah, jadi kita jangan lupa membuat reaksinya terlebih dahulu ya. Jadi kalau reaksi pembakaran itu pasti melibatkan O2 menghasilkan nanti CO2 dan H2O. Selalu reaksi pembakaran seperti itu. Dia melibatkan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi pembakaran C2H6 berarti ditambah dengan 3,5 O2 membentuk 2 CO2 ditambah 3 H2O. Jadi jangan lupa kita samakan dulu koefisien reaksinya.
Jadi jangan langsung kita kita gunakan reaksi yang belum sama koefisien reaksinya. Jadi setelah kita buat reaksi pembakarannya, lalu langkah selanjutnya adalah menyamakan koefisien reaksinya. Jadi kita samakan dulu, jangan lupa kita samakan dulu koefisien reaksinya. Nah, kita masukkan ke rumusnya, delta H reaksi sama dengan sigma delta H0F hasil reaksi dikurang sigma delta H0F per reaksi. Nah, ini 2 ini koefisien reaksi dari senyawa CO2. Jadi 2 dikali delta H0F CO2 ditambah 3 koefisien reaksinya ya. Jadi kalau Anda salah menyamakan koefisien reaksinya, berarti nanti bisa dipastikan hasil nilai dari delta reaksinya juga salah. Jadi pastikan jangan salah dalam menyamakan koefisien reaksi. Nah, kita lanjutkan, ditambah 3 kali delta H0F H2O. Ini ya, senyawa ini H2O. Lalu dikurang. Ini yang untuk hasil reaksi. Kemudian dikurang 1 koefisien reaksi C2H6-nya 1 ya. 1 dikali delta H0F C2H6 ditambah 3,5 dikali delta H0F O2. Nah, lalu nanti kita tinggal masukkan lagi datanya. Di sini yang sudah kita ketahui, nilai delta H reaksi tadi diketahui ya, minus 1565 sama dengan 2 dikali minus 394, itu nilai delta H0F CO2 ditambah 3 kali nilai ini delta H0F H2O, kemudian dikurang, ya ini nanti ditanya ya, ini nanti ditanya. Untuk delta, nilai delta H0FO2 itu nilainya 0. Oke, jadi setelah kita kalikan, itu didapatkan hasilnya adalah minus 84 kJ per mol. Jadi itu jangan lupa ya. Itu nilai dari delta H0F-nya reaksi pembakaran C2H6. Jadi minus 84 kJ per mol. Nah, selanjutnya dengan cara menggunakan data energi ikatan. Nah, perhitungan delta H reaksi dari energi ikatan, kita memakai rumus delta H reaksi sama dengan sigma delta H0F pemutusan ikatan dikurang delta H0 pembentukan ikatan. Nah, jadi ini contoh soalnya. Dengan menggunakan energi ikatan rata-rata, tentukan perubahan entalpi reaksi antara etena atau C2H4 dengan iodin atau I2. Nah, ini diketahui nilai ikatan C rangkap 2 dengan C itu 598, CH itu nilai ikatannya 413, kalau I dengan I itu 151 kJ, C dengan I 234 kJ. Nah, ini data ikatannya ya. Ini data ikatannya. Nah, sekarang kalau C dengan C 347 kJ. Kalau C-nya ikatan rangkap dengan C 598, sedangkan kalau dia berikatan tunggal nilainya 347 kJ. Nah, ini kita uraikan. Kalau dengan menggunakan energi ikatan ini, kita harus menuliskan struktur molekulnya sehingga kelihatan nantinya. Kalau yang mana ikatan antara C rangkap 2 dengan C, yang mana ikatan antara C dan H, I dan I, kemudian H dengan I, C ikatan tunggal dengan C, jadi seperti itu agar lebih kelihatan ya. Nah, sekarang kita hitung lagi. Oke, di sana bisa kita lihat di sebelumnya bisa kita lihat bahwasannya
jumlah ikatan C dengan H itu ada 4, jadi 4 dikali 413 ya, kilojoule. 413 tadi diketahui ya, nilai ikatan antara C dan H itu adalah 413 kilojoule. Kita kalikan dengan 4 karena jumlah ikatan antara C dan H di sana bisa kita lihat ada 4 buah. Jadi hasilnya 1652 kilojoule. Kemudian 1 kali ikatan rangkap C dengan C itu nilainya tadi diketahui ya 598 kilojoule. Kemudian 1 kali ikatan I dengan I 151 kilojoule. Jadi ini kalau dijumlahkan hasilnya dapat 2401 kilojoule. Ini untuk ikatan pada reaksi. Nah, atau pemutusan ikatan ya. Kalau pemutusan ikatan berarti ini delta H0 dari reaksi. Kemudian kita hitung lagi sigma delta H0 pembentukan lagi. Berarti ini untuk ikatan-ikatan yang terdapat pada hasil reaksi. Nah, di slide sebelumnya bisa kita lihat bahwasanya ada ikatan C dan H sebanyak 4 buah. Kita tinggal kalikan saja sesuai data yang diberikan. 4 dikali 413 hasilnya yaitu 1652 kilojoule. Kemudian ada 1 buah ikatan C dan C nilainya 347. Kemudian 2 buah ikatan antara C dan I nilainya 468 dikalikan 2 ya. Kemudian kita jumlahkan dapat hasilnya 2467. Nah, jadi ini nilai delta H0 pemutusan ikatannya, ini delta H0 pembentukannya. Nah, seperti rumus yang disampaikan tadi, bahwasanya nilai delta H reaksinya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus sigma delta H0 pemutusan dikurang dengan sigma delta H0 pembentukan. Jadi X kurang Y, jadi tinggal kita kurangkan saja 2401 kilojoule dikurang 2467 kilojoule sehingga kita dapatkan nilai delta H reaksinya adalah minus 66 kilojoule. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti reaksinya ya, C2H4 tambah I2 membentuk C2H4I2, itu nilai delta H-nya adalah minus 66 kilojoule. Oke, nah kita lanjut saja. Baik, kita lanjut. Oke, ini pertanyaan simpel ya. Yang pertama, reaksi yang masa kemanas itu disebut dengan reaksi apa? Oke, reaksi eksoterm ya. Kemudian reaksi setengah N2 tambah 3/2H2 membentuk NH3. Delta H-nya minus 46 kJ. Delta H reaksi disebut dengan delta H apa? Pembentukan ya. Karena dia sifat gasnya nilai delta H-nya adalah. Baik, itulah materi kita tentang termokimia. Jadi materi ini adalah materi yang mendukung nanti bab-bab materi kita selanjutnya. Jadi termokimia dan semua uraian yang materi yang kita bahas tadi itu nanti pasti kita temui dalam proses-proses pembentukan dari senyawa-senyawa kimia yang akan kita pelajari nanti di bab-bab selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.